kemarin kan ultah ya, mungkin sempat cerita gak sih mungkin kesusahan dia terkait ingin membawa anak ultahnya, apalagi kan sedang ramai dibilang katanya ada syarat untuk anak-anaknya itu untuk membawa ultahnya itu dari kita bilang pihak sana. Mungkin sempat cerita gitu. Kalau waktu ulang tahun kemarin sih Ruben nggak sempat cerita mengenai itu ya. Apalagi itu juga saya lihat di media sudah ditangani oleh kuasa hukumnya. Kalau saya bertemu dengan Ruben itu pasti lebih banyak bercandanya. Dan malam di saat dia ulang tahun itu justru Ruben lebih dari 1 jam ngobrol dengan saya dan tim dari Sanggar. Itu malah bicara tentang pengembangan Sanggar Ananda gitu ke depannya. Ya sebagai tempat di mana dia dulu belajar di sini, dia benar-benar memikirkan bagaimana membuat Sanggar Ananda ini semakin berkembang. Dia lebih ngobrolnya ke situ, ngobrolnya banyak ke situ. Tidak ngomongin mengenai masalah keluarga dan lain sebagainya. Itu kalau diomongin pasti tidak dengan banyak orang yang ada di situ. Kalaupun diomongin pasti baik pun kah ya secara pribadi gitu. Tapi santai sih Uben tuh santai banget gitu. Tidak seperti yang dibayangkan mungkin menjadi stres mikirin anak enggak juga. Tapi kalau dari pandangan Mas Adit sendiri mungkin melihat case ini seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya kan kalau secara putusan pengadilan kan sudah jelas ya berapa hari Wenda berapa hari Ruben gitu. Ketika hal itu mungkin belum dipatuhi karena memang alasan kesibukan kaliatannya yang padat gitu, ya memang harus dibuat satu jadwal di mana ya jangan dipadetin dong jadwalnya karena ini adalah jadwal bersama ayahnya misalnya gitu. Tapi kalaupun itu tidak terjadi gitu, untuk bisa bertemu, ya Ruben sebenarnya yang saya bilang tadi udah sampai titik dia pasrah. Oke. Kalaupun bisa bertemu, nah ini yang selalu jadi pertanyaan. Apakah Thalia Tania memang benar-benar akhirnya bisa kembali seperti dulu, menerima sosok ayahnya, ya, tidak memiliki stigma negatif tentang ayahnya, tidak lagi seperti menampilkan kesan ada jarak dengan ayahnya, canggung, ya, itu sebenarnya menjadi PR tuh. 3 hari bagaimana membonding lagi hubungan anak dan ayah itu nggak mudah. Dan setelah 3 hari begitu mulai terbentuk mungkin balik lagi tuh ke rumah ibunya 4 hari. Apa yang terjadi kan nggak tahu juga kita gitu kan. Balik lagi 3 hari dan itu akan menjadi satu usaha yang bisa jadi mentah lagi bisa jadi. Tapi saya yakin baik Sarwenda ataupun Ruben sebenarnya sudah mulai berpikir positif untuk tidak memberikan satu kesan buruk dengan masing-masing pihak gitu. Jadi baik Thalia sama Tania itu harusnya tidak terlibat dalam permasalahan bapak ibunya dan ketika mereka hadir sebagai orang tua tidak boleh saling memburukkan, menjelekkan keduanya gitu. Karena biar bagaimanapun baik Ruben ataupun Sarmenda adalah bapak dan ibunya mereka, darah dagingnya mereka. Jadi mereka nggak boleh punya kesan jelek terhadap kedua orang tua. Mediasi dan kemarin keduanya gitu. Karena kan satu pihak mempertahankan, pihak yang mempertahankan terkait mediasi gagal ini. Mungkin pertemuan kedua ini Mas Adit melihatnya seperti apa sih? Oke. Saya terus terang aja nggak ngikutin mengenai bagaimana proses peradilannya dan sampai mediasi gagal dan sebagainya. Itu pasti kuasa hukumnya yang punya ranah untuk bicara gitu. Tapi menurut saya sampai kapanpun kalau misalnya ini belum ada satu niat untuk benar-benar menjadi dua orang dewasa yang hadir kepada dua anak-anaknya ya dan Ruben mendapatkan haknya ya jangan diberi alasan bahwa oh ya kita berikan kok waktunya tapi kan anaknya banyak sibukan misalnya ya itu berarti kan harus dipangkas dulu tuh kesibukan itu tuh kan harinya memang untuk Ruben. Jadi kalau mediasi gagal saya nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu apakah ini akan menjadi punya efek di masalah hukum berikutnya. Kita lihat saja ini babnya masih lumayan panjang kayaknya perjalanan hubungan ini ya belum lagi hal-hal lain yang lagi ramai dibicarakan. Tapi Ruben kan selalu bilang orang aku cuma pengen ngomongin hak asuh anak kenapa jadi lebar kemana-mana ya gitu. Ngomongin ke masalah A, B, C, D, E yang akhirnya karena Ruben punya hak jawab jadi buka juga gitu. Ngebukain juga ke
kenyataan yang terjadi di pihak seberangnya gitu. Padahal Ruben nggak mau ke arah situ sebenarnya. Cuma karena disudutkan, dipojokkan, ya akhirnya dia buka dong. Padahal dia cuma pengen ngomong mengenai hak asuh anak. Tapi pihak sana tuh selalu kalau ketika Pak Ruben meminta untuk bertemu anaknya, mungkin dengan alasan mungkin digarisbawahi soal penyakit 3 huruf lah gitu kan, selalu mereka meminta rincian soal kesehatan gitu Mas Adit. Mungkin Mas Adit sendiri kan orang yang terdekat Ruben, mungkin mengetahui hal tersebut gimana sih Mas? Itu sebenarnya udah dijawab ya. Yang saya tahu sih sudah dijawab oleh kuasa hukumnya Ruben, dan juga sudah ada bukti medis. Ruben tidak mengidap penyakit 3 huruf itu gitu kan. Kalau Ruben memang dalam kondisi ada sesuatu di tubuhnya yang membuat dia mungkin ada satu liputan yang dia pernah jatuh pingsan ya di satu acara gitu, ya itu memang tidak ada hubungannya dengan 3 huruf, karena emang secara medis juga tidak terbukti gitu, ya kan. Tapi ada memang satu kondisi lain di tubuh Ruben itu memang ada, tapi bukan yang 3 huruf itu gitu. Ya. Harapannya dia mungkin dari cerita yang heboh ini kan mungkin punya harapan apa sebagai kakak, sebagai ibu. Iya. Yang pertama, harapan saya Ruben, apapun yang terjadi ke depannya itu kan tetap Ruben sudah punya pegangan ya sebagai seorang muslim, dan ini udah jalan yang paling benar banget gitu. Kita juga punya banyak teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya, persoalan hidup yang rumit ya, masalah rumah tangga, masalah keuangan dan lain sebagainya. Nah, Ruben ini menjadi contoh bahwa segala sesuatu itu lariin deh ke agama dulu. Lariin dulu gitu. Ngadunya kepada Tuhan kalian gitu. Benar-benar tenangkan diri dulu di situ, ambil waktu untuk benar-benar menenangkan diri. Entah kalian mau ke atas sajadah, entah kalian mau ke gereja, entah kalian mau ke kuil, apapun itu, larinya tuh jangan ke hal-hal yang bikin emosi. Ya, yang akhirnya salah sikap, salah tingkah, dan salah bicara gitu. Nah, itu yang menjadi contoh dari seorang Ruben. Saat ini Ruben di tengah badainya dia gitu, kadang dia baru aja ngobrol tadi gitu. Ada teman yang juga menghadapi masalah yang sama, dia bilang, "Lu baru segitu, gimana gue yang ditonton se-Indonesia gitu ya kan?" Ya udah sih gitu ya, udah lariin aja lu ke agama, tenangin dulu gitu kan, biar adem, baru kemudian bisa berpikir dengan tenang. Jangan gegabah mengambil keputusan bagi siapapun itu yang punya masalah hidup. Karena begitu kita salah sikap, salah ngomong, salah tindakan, itu akan jadi penyesalan seumur hidup. Jadi ya keep calm. Satu lagi Mas, dari Mas Adit sendiri apa sih yang melihat Ruben kuat gitu? Mungkin selain yang tadi Mas Adit bilang gitu, mungkin dari Mas Adit sendiri ada saran gak sih agar dia kan selalu masalahnya masih terus bergulir ya? Apa yang membuat Ruben kuat? Kalau menurut saya gini, Ruben itu sebenarnya lagi proses menjadi kuat. Ya, belum benar-benar kuat, ya kan? Ada saatnya dia masih marah gitu loh. Tapi untungnya di saat itu dia sudah jadi seorang mu'alaf, dan dia mendapatkan lingkungan keluarganya, Maipa dan lain sebagainya yang juga merangkul dia. Selama ini kan Ruben jadi kayak sendirian. Ketika ibunya Ruben pindah agama, dia kan menjadi keluarga yang aslinya keluarga ibunya Ruben itu yang muslimah itu kan jadi jauh, ada jarak gitu loh. Nah, ketika ayah ibunya Ruben sudah nggak ada, Ruben itu jadi kayak sendirian, kayak nggak punya keluarga. Nah, ketika dia kembali ke Islam, dia dirangkul lagi tuh sama keluarganya gitu. Dan juga alhamdulillahnya teman-teman yang lain gitu, para Ustadz, Habib dan lain sebagainya, dan Ruben kerennya juga bikin kajian setiap Kamis gitu. Dan akhirnya itu jaringan dia dengan para ustadz juga menjadi lebih luas. Dia akhirnya mendapat banyak nasihat dari para pemuka agama, dan itu bikin dia jadi lebih kuat, semakin kuat gitu. Ketika dia kangen sama anak-anaknya, dia selalu rutin ke panti guys. Kan dia sempat bilang kalau kangen anak-anak. Kalau kangen dia ke panti. Salah satu hiburan dia adalah ngeliat anak-anak. Dia emang sangat menyayangi anak-anak gitu loh. Jadi hiburan dia itu salah satunya ke panti asuhan. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.